Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang kusayangi, siswa-siswi SD IT Ulil Albab, hari ini adalah hari Jumat, yaitu tepatnya bulan Rajab. Nah, kemarin anak-anak sudah melaksanakan libur, yaitu tepatnya tanggal 27 Rajab. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia atau dikenal dengan Syahrul Hurum atau juga disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Karena di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Para ulama kebanyakan berpendapat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Menurut Ibnu Qayyim, Isra artinya Allah Subhanahu wa taala telah memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Allah. Dalam suatu riwayat dikisahkan, sebelum menghadap Allah, malaikat Jibril turun ke bumi untuk membersihkan hati Rasulullah. Hati Rasulullah pada saat itu dicuci dalam sebuah bejana agung untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati Rasulullah. Ini artinya apa? Ketika menghadap Allah, hati harus dalam keadaan bersih. Setelah itu anak-anak, Allah memperjalankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang letaknya di Palestina dengan mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Nah, inilah yang dinamakan peristiwa Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina. Kemudian setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina ke langit dunia. Saat itu malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit. Jibril menyampaikan, "Wahai malaikat penjaga langit, penjaga pintu langit, bukakanlah pintu langit untuk manusia yang mulia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya apa? Pintu langit terbuka, kemudian Rasulullah memasuki pintu itu dengan mengucapkan salam bersama malaikat Jibril. Di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dia mengatakan, "Assalamualaikum." Kemudian jawab Nabi Adam, "Waalaikumsalam." Kemudian terjadi percakapan yang menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam mengakui kenabian Rasulullah. Di situ dalam perjalanan itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan. Di sebelah kanannya adalah ruh atau arwah para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan di sebelah kirinya ada ruh-ruh orang-orang yang celaka. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi ke langit yang kedua.
Di sana beliau bertemu dengan Yahya dan Isa. Kemudian di sana beliau mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Isa dan Yahya dan mengakui kenabiannya. Kemudian selanjutnya beliau dinaikkan lagi ke langit yang ketiga. Di sana bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Saat bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, beliau melihat Nabi Musa menangis. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku menangis karena seseorang yang diutus sesudahku, namun umatnya yang masuk surga lebih banyak." Setelah itu anak-anak, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi ke langit yang ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, kemudian Allah menaikkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau diperlihatkan Baitul Ma'mur, yaitu surga yang sangat indah. Selanjutnya malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, hanya sampai di sini aku bisa mengantarmu. Silakan engkau menghadap Allah." Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadap Allah. Allah mendekati beliau dan mewajibkan sholat 50 kali. Setelah menerima perintah itu, Nabi Muhammad turun kembali ke langit dunia. Ketika melewati Nabi Musa, beliau ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu?" Beliau menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali." Ketika mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kembalilah kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari." Setelah itu Nabi Muhammad akhirnya naik kembali menghadap Allah untuk menerima keringanan jumlah sholat. Kemudian jumlah sholat dikurangi menjadi 40 kali. Kemudian kembali lagi ketika melewati Nabi Musa, ditanya lagi, sampai akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah, kemudian menemui Nabi Muhammad, sampai akhirnya bilangan sholat diterima 5 kali dalam sehari. Ketika perintah sholat 5 kali dalam sehari ini disampaikan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa sebenarnya saat itu masih menyarankan dan menasihati agar Nabi Muhammad SAW menghadap Allah dan meminta keringanan untuk umatnya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? "Aku malu wahai Musa. Aku malu terhadap Robku. Aku ridho dan menerimanya." Setelah mendengar jawaban itu, tiba-tiba terdengar suara, "Engkau telah melaksanakan kewajiban dariku dan meringankan hambaku." Sejak saat itulah anak-anak ditetapkan bahwa bilangan sholat yang wajib dilaksanakan kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah 5 kali dalam sehari. Semoga dengan kisah ini kita menjadi lebih semangat untuk melaksanakan sholat. Tidak ada lagi meninggalkan sholat. Yang sholatnya masih bolong-bolong menjadi penuh. Yang sholatnya baru 3 kali menjadi 5 kali. Yang sholatnya belum khusyuk menjadi khusyuk. Yang sholatnya masih bergurau menjadi sholat yang lebih baik lagi. Barangkali ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Marilah dengan
momen Isra Mi'raj ini kita perbaiki sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.